Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Juicy? Kembali lagi bersama saya Nadila Ali, saya Aryo Firmansyah, dan saya Muhammad Arif dalam acara Juicy Jurnalistik 65. Nah, di sini hadir dengan informasi yang fresh tentang SMA 5, tren dan budaya. Dan kami akan menemani Sobat Juicy selama 30 menit ke depan. Yap, benar sekali. Karena saat ini kita berada dalam satu bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan, maka kami selaku keluarga Juicy mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Nah, penasaran kan dengan berita yang akan kami sajikan untuk menemani perjuangan Sobat Juicy di rumah? Yuk kita intip, check it out. Nah, Sobat Juicy, kita semua kan tahu seluruh SMA di Indonesia sudah melaksanakan pendaftaran peserta didik baru tahun 2014-2015. Dan pada tanggal 14 Juli nanti, semua siswa akan kembali masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran di tahun ajaran baru. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, yuk kita intip kegiatan apa aja yang ada di SMA 65 Jakarta di tahun ajaran baru ini. Yuk kita lihat, Berakhirnya PPDB dan liburan kenaikan kelas menjadi titik awal tahun ajaran baru. Para siswa harus kembali ke sekolah dan peserta didik baru harus berkenalan dengan sekolah barunya. Seperti halnya sekolah lain, tanggal 14 Juli seluruh siswa-siswi SMA Negeri 65 masuk ke sekolah. Sebelumnya, tanggal 12 Juli bagi peserta didik baru diadakan persiapan pra masa orientasi sekolah. Dan bagi peserta didik baru, tanggal 14 sampai 16 adalah masa orientasi sekolah itu sendiri. Sedangkan untuk siswa-siswi kelas 11 dan 12 pada tanggal 14 Juli mereka mengikuti bimbingan wali kelas. Tanggal 15 sampai 16 kelas 11 dan kelas 12 mengikuti kegiatan bimbingan Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis SMA Negeri 65. Sedangkan untuk peserta didik baru atau anak kelas 10, mereka mengikuti bimbingan Ramadan tanggal 17 sampai 18 Juli. Setelah itu libur dan masuk kembali pada tanggal 6 Agustus. Nah, Sobat Juicy, jangan kemana-mana karena kami masih punya banyak topik untuk kami bagikan ke Sobat Juicy. Tetap di Juicy, Jurnalistik 65. Sobat Juicy, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu Juicy kali ini akan mengajak Sobat Juicy untuk melihat seluk-beluk SMA Negeri 65 itu sendiri. Nah, mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi Sobat Juicy yang mau masuk 65. Ya, Sobat Juicy di rumah, ini di sebelah saya ada layar monitor besar yang memperkenalkan SMA Negeri 65. Kalau Sobat Juicy baru pertama kali nonton atau Jurnalistik 65, sekarang saya mau nerangin ke teman-teman semua tentang SMA Negeri. Dan kita lihat nah, saya sekarang berada tepat di depan ruang guru. Ini guru punya mejanya masing-masing. Dan kita kalau misalnya pengen orang bicarain sesuatu bisa dari luar. Jadi teman-teman bisa kenalan nih sama Pak Anang Burhan dan mungkin bisa minta sendiri. Jadi Pak ruang kepala sekolah dan saya Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Cuckoo and cookie is cool key. But I'm actually weirder than you think. Nah, teman-teman Juicy, ini ada hasil karya anak pertama yang dari daur ulang plastik,
pernah lihat di mana anak-anak SMA suka dikasih tugas sama gurunya. Ini salah satunya. Jadi masuk ke 5. Ayo kita cari yang lain. Nah, yang ini namanya ruang UKS SMA Negeri 65. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Kalau yang ini ruang tata usaha SMA Negeri 65. I'm betting you like people, and I'm betting you love creep mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. Ya Sobat Juicy, tadi itu lantai 1. Sekarang kita bakal ngajakin Sobat Juicy ke lantai 2. Come on. Where we stop, nobody knows. To the stars if you really want it. Got a jet pack. Untuk jurnalistik sendiri kita punya 2 mading utama di daerah Simpangan Tangga, dan untuk jurnalistik kita biasa fisik. Jadi teman-teman yang mau masuk jadi kru Juicy silakan mendaftarkan, dan untuk adik-adik silakan mendaftarkan ke jurnalistik SMA Negeri. Kita lihat yuk. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne, pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back Di around. sini koridor lantai 2 itu berisikan kelas-kelas untuk kelas 12 dan kelas 11 IPA. Kita lihat. Do it and we start real slow. You just put your lips together. Kelas 11 dan kelas 12 ada kelas utama atau yang spesial, namanya kelas akselerasi untuk percepatan 2 tahun. Dan di depannya yaitu ada ruang BK. Kalau teman-teman semua pengen konsultasi bisa langsung ke sini. Nah, SMA Negeri 65 itu terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama yang sudah saya ceritakan, lantai kedua berisi kelas, dan lantai ketiga kelas IPS untuk kelas 11. Dan lantai 4 kelas 10, baik IPA maupun IPS. Jadi itu saja. Kalau bisa Sobat Juicy pengen datang ke Negeri dan pengen ngeliat langsung, silahkan. Oke, dadah. Nah, Sobat Juicy, selain fasilitas yang tadi sudah disebutkan, SMA Negeri 65 sendiri memiliki laboratorium IPA, lab bahasa, dan komputer, serta 1 kelas istimewa. Selain punya fasilitas unggul lain, kegiatan di SMA Negeri 65 sendiri sangat beragam. Organisasi siswa intrasekolah yang dimiliki SMA Negeri 65 rutin menyelenggarakan kegiatan yang bersifat momental. Seperti baru-baru ini, SMA Negeri 65 menyelenggarakan Jambore Ekskul dan PPDB 2014-2015. Sedangkan ekskul di SMA Negeri 65 sendiri ada 19 ekskul. Ekskul ini kerap menjadi dan mengikuti perlombaan antar sekolah. Setiap ekskul punya peran tersendiri untuk membangun SMA Negeri 65. Misalnya ekskul Saman, ekskul paduan suara, ekskul IT, ekskul jurnalistik, ekskul taekwondo, dan masih banyak lagi. Jurnalistik 65. Klasik deh. Mending kita ngadain sesuatu yang belum pernah kita coba. Gimana? Sobat Juicy ingin tahu apa aja hal-hal yang ingin kita lakuin di bulan Ramadan ini yang beda dari hal-hal yang biasanya? Ingin tahu? Nah, ini dia. Perjuangan puasa kita banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan. Anak-anak SMA Negeri 65 punya satu cara yang wajib kita ikuti. Mereka sekarang pergi ke yayasan untuk memperdalam dan berdiskusi tentang pelajaran
TPA dan program santunan. Selain itu, bukan hanya untuk anak yatim piatu saja, melainkan Yayasan Al-Kafi punya program untuk membina anak-anak SMA maupun SMK seperti halnya belajar di sekolah. Yayasan ini telah memiliki legalitas yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Menteri Hukum dan HAM, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa anak-anak SMA Negeri 65 tidak ragu untuk menuntut ilmu. Iya pemirsa, itu dia gambaran kegiatan anak SMA Negeri 65 di Al-Kafi. Kegiatan kajian ini diikuti oleh anak 65 sebagai tempat diskusi tentang agama maupun kegiatan sosial. Ya, mau tahu informasinya bagaimana? Langsung di samping saya sudah ada Karista sebagai siswa SMA 65 yang sering mengikuti kegiatan di Al-Kafi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan banyak kegiatan-kegiatan kayak kerohanian di luar-luar. Apa sih kakak tuh nggak capek misalnya kan udah puasa nih, terus ada kegiatan-kegiatan lagi di luar? Itu menurut pendapat kakak gimana? Kalau menurut saya sendiri ya nggak pernah ada kata capek yang namanya buat kegiatan yang positif, apalagi kita masih muda waktu kita masih panjang, bayi pun kita udah gunain waktu kita buat tidur, terus kalau bukan saatnya sekarang ini kapan lagi? Jadi menurut saya untuk rasa capek, rasa lelah itu nggak ada, karena tujuan kita positif dan saya yakin dengan adanya kegiatan itu pasti membawa manfaat, jadi nggak ada kata untuk letih atau lelah. Oh iya Kak, selain kegiatan ini, kegiatan apa aja di bulan Ramadan yang sering kakak lakukan? Saya sih lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, karena menurut saya Ramadan itu adalah family time, waktunya untuk keluarga, jadi fokus kita untuk beribadah, apalagi ini datang setahun sekali. Kalau misalnya family time saya udah habis, saya bakal nyari kegiatan lain, misalnya salah satunya di sini di Yayasan Al-Kafi ini. Di sini saya banyak dapat kegiatan, saya bisa mengkaji materi tentang Al-Quran, tentang agama Islam. Terus di sini saya bertemu dengan teman-teman yang seenggaknya bisa mengurangi rasa stres saya di rumah atau rasa capek saya kayak gitu. Selain itu juga saya bisa ketemu dengan kakak-kakak yang menurut saya sangat luar biasa, yang mau memberikan, mau meluangkan waktunya untuk kita semua membahas, bukan hanya sekedar untuk sharing, tapi kita juga dikasih tahu gitu mana yang ini loh yang Kak, terakhir nih pesan-pesan untuk semua siswa SMA 65 dan semua orang-orang tentang Ramadan tahun ini tuh apa? Buat teman-teman semuanya, untuk Ramadan tahun ini apapun kegiatan yang positif harus kita dukung. Mau bukber, mau santunan anak yatim, itu harus kita dukung. Intinya kita harus memanfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Terus juga di Ramadan tahun ini jadikan setiap kegiatan itu bernilai positif. Khususnya bagi siswa-siswi 65, teman-teman saya di 65 dan teman-teman saya di Yayasan Al-Kafi sudah memulai langkah itu, walaupun bertahap demi tahap. Tapi kita semua yakin kalau misalnya bulan Ramadan ini membawa keberkahan, membawa dampak yang positif buat umat Islam. Iya, terima kasih Kak atas informasinya. Iya, sama-sama. Iya pemirsa, itu adalah salah satu contoh kegiatan di Yayasan Al-Kafi pada bulan Ramadan ini. Oh, Sobat Juicy, saya Dewi Murni Yuliani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi. Itu dia rangkaian yang sudah bisa kami sajikan. Tapi sekarang kayaknya udah membuka deh. Gimana kalau kita ke pasar tajil aja? Are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big. I miss the taste of the sweet life. Sobat
Juicy, seberapa banyak pasar takjil yang sudah Sobat Juicy jelajahi? Rasanya belum lengkap kalau belum datang ke pasar takjil Kebun Jeruk. Di pasar takjil Kebun Jeruk tersedia banyak takjilan dan sangat enak. Selain itu, tempatnya juga sangat strategis. Sobat Juicy bisa membeli takjilan di pasar ini, kemudian buka bersama di restoran sekitar Jalan Panjang. Pasar ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk Ramadan tahun depan. Rasanya waktu sudah habis, tapi sudah tidak boleh. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menginspirasi sobat-sobat Juicy di rumah ya. Jika ingin memberikan kritik dan saran, silakan kunjungi kami di Twitter. Dan jangan lupa saksikan program-program Juicy di YouTube. Sampai jumpa di program Juicy berikutnya. Wassalamualaikum.